Blackpink. Ini girl band yang sangat terkenal di dunia. Saya mau bilang Korea, tapi kayak udah dia terkenal di dunia, penggemarnya dari seluruh penjuru dunia. Album pertamanya, The Album, 2 tahun lalu dikeluarkan, juga memecahkan rekor, terjual lebih dari 1 juta kopi. Dan baru-baru ini dia mengumumkan akan merilis album keduanya berjudul Born Pink pada tanggal 16 September 2022. Minggu lalu saat diumumkan pre-ordernya, hanya dalam waktu kurang 1 minggu, jumlah pre-ordernya sudah melebihi 1,5 juta album. Ini memecahkan rekor di Korea. Saya nggak tahu di dunia, mungkin juga ini kayak pre-order itu kayak emang baru zaman sekarang. Dulu nggak ada zaman pre-order. Tapi ini benar-benar rekor yang luar biasa di tengah era industri di mana orang bisa mendapatkan istilahnya musik dengan gratis, nonton di YouTube, dengerin di Spotify dan seterusnya, tapi dia menjual album masih bisa terjual jutaan pieces. Ini tentu rekor yang keren banget. Saya pernah ke Korea beberapa kali dan industri ini memang gila banget sih. Jadi ada juga pernah saya tonton filmnya yang menjelaskan tentang Blackpink. Mereka memang dididik dari saat benar-benar masih kecil ya, remaja lah. Anak-anak SMP dilatih, tinggal bareng, tidur bareng, ngecamp bareng, bertahun-tahun. Dan itu belum tentu terpilih untuk dijadikan grup band. Sehingga promotor ataupun kalau di dalam konteks ini adalah YG Entertainment, mereka benar-benar kayak gimana caranya agar ini jadi sebuah industri atau produk yang dikelola dengan baik, sehingga girl band ini bukan cuma sekedar anak-anak yang main di garasi kemudian ngarang-ngarang lagu, tapi di sana benar-benar dibikinin, oh gimana kamu tampilnya, ngomongnya gimana, attitude-nya seperti apa, gimana tentang vitalitas tubuhnya biar tetap energetik, biar tetap fit, kondisi mentalnya gimana, psikologis ngadepin penggemar gimana. Itu benar-benar kayak semua didesain, dilatih bertahun-tahun tiap hari. Mereka kayak benar-benar ngecamp bareng, dan itu menjadikan ini jadi industri yang besar banget. Banyak orang yang terlibat, siapa yang jadi manajernya, siapa yang ngurus turnya, siapa yang, ini bukan sesuatu yang terjadi semalam. Ini memang adalah karya besar bertahun-tahun. Dan di sisi lain juga kita mendengar BTS yang dulu disebut sebagai bukan BTS-nya, tapi kayak K-pop itu disebut sebagai aneh, bahkan dengan yang pertama kali mereka memecahkan rekor YouTube 1 miliar view, Gangnam Style Style-nya itu sekarang sudah jadi industri mainstream. Kalau Anda berani bilang sekarang bahwa K-pop itu lebay, Anda harus siap menghadapi kayak jutaan penggemar K-pop sekarang. Nggak bisa lagi Anda bilang seperti itu, karena industri, genre, culture terus berubah dan berganti. Yang saya pelajari di sini adalah sebuah komitmen luar biasa dari mastermind orang-orang yang mendesain agar ini terjadi, dan benar-benar berusaha keras tahun demi tahun untuk mewujudkan ini terjadi. Dan ketika benar-benar terjadi, kita tidak bisa bicara atau berkata bahwa ini adalah keberuntungan. Ada orang yang bekerja keras di balik semua ini, dan yang terjadi adalah yang kita lihat saat ini. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin membuat sesuatu yang besar, kita harus berpikir dari hulu ke hilir, dari hari ini sampai masa depan, dan semua dikerjakan secara bertahap, secara konsisten dalam hal membangun sesuatu. Tidak ada yang jadi semalam. Mie instan aja butuh nunggu 3 menit, nggak instan-instan banget. Sehingga fokus apa yang mau kita bangun, membuat ini jadi sebuah industri. Kalau kita misalnya saya pernah ke Blackpink House-nya juga di Korea, di Seoul, itu kayak orang datang dari seluruh dunia untuk beli merchandise yang ngantri itu, bahkan kalau lihat antriannya itu bisa orang nunggu 4-5 jam hanya untuk masuk ke store-nya. Jadi untuk mau belanja ke store-nya mereka rela nunggu 4-5 jam. Saya waktu itu datang ke sana pun, by the way, saya bukan penggemar Blackpink, tapi istri saya dapat nomor antrian, ada jamnya nunggu, dan orang rela ngantri seperti itu. Bahkan orang rela terbang ke Korea untuk mendekati di mana mereka berada, bukan ketemu loh. Jadi benar-benar sebuah icon, idol yang dibentuk, diciptakan dan tercipta dan beneran jadi idol dari para fansnya. Ini adalah sebuah industri yang luar biasa karena ada mastermind di belakangnya yang sangat jitu, lihai melihat peluang, lihai melihat demand, dan dia meng-create supply-nya. Thank you.